Sayangnya, perasaan budak tidak dimasukkan dalam argumentasi. Padahal, mereka juga manusia yang memiliki perasaan. Hukum universal perbudakan adalah buatan manusia yang berasal dari iblis. Di dalam videonya tadi, kafir Kristen pemuja Yesus mengatakan bahwa hukum universal perbudakan adalah buatan manusia yang berasal dari iblis. Sekarang mari kita lihat, apakah hukum yang mengatur tentang perbudakan ada dalam Perjanjian Lama? Dan dari siapa hukum tersebut berasal? Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya, yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing, karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar, dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Keluaran pasal 21 ayat 7-11. Ayat ini tidak melarang seseorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak. Si tuan boleh memberikan budak yang dibelinya kepada anaknya laki-laki. Dan si tuan tetap harus memberi makan budak perempuan miliknya, memberikan pakaian dan berhubungan seks dengannya jika si tuan membeli budak perempuan lagi. Jika seorang tuan mengurangi makan budak miliknya, tidak memberikan pakaian dan tidak berhubungan seks dengannya, maka si budak dapat bebas tanpa membayar tebusan. Ayat lainnya. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu, hanya dari antara merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Imamat pasal 25 ayat 44. Ayat ini juga membolehkan bangsa Israel untuk membeli dan memiliki budak laki-laki atau budak perempuan yang berasal dari bangsa-bangsa di sekeliling bangsa Israel. Ayat lainnya, apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Ulangan pasal 20 ayat 11. Ayat ini memerintahkan orang-orang Israel untuk memperbudak bangsa lain yang menyerahkan diri kepada mereka. Jadi, dalam Perjanjian Lama terdapat perintah untuk memperbudak bangsa lain, membolehkan seseorang untuk membeli, memiliki dan berhubungan seks dengan budak, serta membolehkan seseorang untuk menjual anak perempuannya sebagai budak. Hukum perbudakan yang ada dalam Perjanjian Lama tersebut berasal dari Tuhan, yang Yesus dalam Perjanjian Baru menyebutnya, Bapa. Oleh karena kafir Kristen pemuja Yesus mengatakan bahwa hukum universal perbudakan adalah berasal dari iblis, itu berarti Tuhan dalam Perjanjian Lama adalah iblis. Karena Injil Kristen menganggap Yesus anak Tuhan, maka itu berarti Yesus anak iblis. Karena Injil Kristen menyatakan Tuhan berinkarnasi menjadi Yesus, maka itu berarti Yesus adalah inkarnasi iblis. Karena kafir Kristen menganggap Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan dan Juru Selamat kafir Kristen adalah iblis. Ini bukan kali pertama seorang kafir Kristen memberikan kesaksian bahwa yang mereka sembah sebenarnya adalah iblis. Karena sebelum ini channel Tanpa Ragi juga memberikan kesaksian yang sama. Link videonya dapat Anda lihat di atas. Selamat kami ucapkan wahai kafir Kristen pemuja Yesus. Kalian telah membongkar kepada siapa sesungguhnya kalian menyembah. Tidak ada gunanya kalian bilang kosah kasih, kosah kasih. Kalau yang kalian jadikan Tuhan dan Juru Selamat ternyata adalah iblis. Atau kami panggil saja kalian kafir Kristen pemuja iblis?